Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk doa pagi ini kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama berkumpul di dalam Zoom Tuhan, di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh berkati, biar Tuhan juga boleh eh, hantarkan kami semua dalam doa pagi ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong untuk koneksi internet pada di rumah masing-masing jemaat, biarlah boleh berjalan dengan baik dan tidak terjadi halangan suatu apapun juga. Biarlah juga Ibu boleh memberkati Ibu Eliata yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
Saya serahkan kepada Ibu Eliata untuk penyampaian firman Tuhan. Oke, thank you, Chris. Mari saudara kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan rahmat Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Tuhan, kami sebentar lagi dengan kesadaran penuh ingin mendengarkan akan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan tercurah kepada setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh diberi pengertian akan kebenaran sejati. Pimpin setiap kami, pimpin hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan renungan pada hari ini, sesungguhnya saya ingin men-sharingkan dari perjalanan saya di overseas, tetapi yang menjadi topik penting yang lebih tepat sebenarnya berhubungan dengan seni tradisional Jepang kuno yang saya beri judul mengenai retakan emas, ya. Jadi bagaimana setiap kita bisa menemukan seni terbaik dalam kehidupan ini. Discovering the best art in our life. Untuk itu saya mengambil firman Tuhan yang singkat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita menyimak bersama ya. Kalau bisa firman ini bisa kita hafalkan. Jadi siapa yang ada, siapa yang tinggal di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan ada kata baru di situ yang 2 kali disebut, saudara. Saudara, seperti apa sih ciptaan baru itu? Kalau beberapa bulan yang lalu saya punya kesempatan untuk mengikuti workshop yang diadakan di Tokyo mengenai seni tradisional Jepang kuno yang disebut kintsugi. Sebenarnya saya tertarik untuk mengikuti workshop ini karena ada filosofi di balik seni ini yang tentu berhubungan dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya punya passion di dalamnya. Yang sesungguhnya mempunyai metafora tentang keindahan yang dihasilkan oleh sang artis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam kintsugi material utama yang digunakan itu justru mengambil dari keramik-keramik pecah belah yang sudah retak, yang sudah pecah. Bahkan waktu saya lihat di workshop ada banyak karyawan anak-anak muda yang bekerja, justru dia digaji untuk mengumpulkan pecahan-pecahan keramik yang statusnya reject, yang statusnya bukan di tempat yang layak, tetapi sudah harusnya di tong sampah, sudah terbuang. Bahkan kondisi keramik yang disediakan itu sudah tidak ada nilainya, sudah tidak ada value-nya sama sekali. Dan mungkin fungsinya sudah tidak bisa dipakai ya, sudah tidak berfungsi sama sekali seperti bentuk awalnya. Namun keunikan dari seni kintsugi ini menurut saya justru karena kreativitas yang ada di tangan sang artis sendiri. Yang secara profesional waktu itu Mr. Taku Nakano. Dia menciptakan, bahkan dia tidak sekedar memperbaiki loh, tetapi karena menciptakan dibutuhkan satu keahlian, satu passion,
satu kemampuan, ability yang dapat memberikan nilai yang lebih mahal dibandingkan dengan keramik aslinya yang tidak pernah pecah. Menarik bukan? Nah, disinilah keindahannya. Kenapa Mr. Nakano menciptakan bentuk yang baru? Bukan sekedar menambal ataupun memperbaiki, tetapi ada kreativitas di situ. Dia mencipta dengan teknik mengikat kepingan pecahan-pecahan keramik dengan melapisi retakan keramik itu, yaitu dengan bubuk emas. Bubuk yang berkilau dengan material utama di dalam kintsugi dengan daya tarik tersendiri yang digunakan untuk mengisi celah-celah dari pecahan keramik yang kosong. Sehingga material tersebut sangat indah pada saat diaplikasikan. Material lain yang juga penting yaitu namanya urusi. Urusi ini diambil dari getah pohon tertentu yang mempunyai sifat perekat yang kuat dan keras setelah kering, setelah diaplikasikan pada keramik, dan punya fungsi untuk mengikat keramik yang rusak tersebut. Nah, saudara, sang artis dengan keahliannya, dengan teknik yang diciptakan, joint method yang diciptakan menggunakan kerusakan pecahan keramik itu, dengan disambungkan dengan urusi tadi, kemudian dilapisin dengan bubuk emas. Disinilah tercipta pola yang baru, yang disebut pola mosaik. Bahkan ada kalimat waktu itu saya mendengar Mr. Nakano berkata, tangan saya ini sudah sering atau sudah terbiasa terkena pisau, terluka pada saat dia membentuk, pada saat dia membersihkan, pada saat dia mengukir pecahan itu menjadi rata dan kemudian dengan pola metode yang dia ciptakan terbentuklah keramik dengan ciptaan dia. Kemudian pada waktu itu saya coba berpikir, kenapa ya keramik yang diciptakan dari pecahan yang harusnya reject, harganya orang mau beli dengan harga yang cukup mahal. Itu semata, saudara, bukan karena bentuk ataupun keramik itu sendiri yang indah, tetapi justru di situ saya memahami akan ciptaan baru yang memancarkan kemuliaan dari sang artis itu sendiri. Nah, sekedar contoh pada waktu di sana ya workshop yang diadakan itu kita semua berlatih dengan waktu yang nggak singkat. Mungkin metode yang diberikan lebih simpel, tetapi waktu yang dibutuhkan juga lama karena dibutuhkan ketelitian, kesabaran di dalamnya. Jadi ada before and after. Di situ ada kita tunjukkan. Nah, yang menjadi poin bagi saya, bagaimana sih signifikansi dari seni Jepang kuno ini dengan kondisi realitas kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia. Bukan hanya umat manusia yang belum percaya, tetapi umat manusia yang sudah percaya pun kita perlu melihat apa sih makna dari seni ini. Nah, saudara, secara realitas kehidupan, saya ingin membagikan sedikit cerita. Pada suatu kali, kira-kira awal tahun ini, saya pada waktu itu berada di dalam kelas terapi ya. Kemudian telepon saya bergetar karena saya memberikan getaran silent mode ya. Dan di situ selesai dari kelas, singkat cerita, ternyata ada banyak miss call di dalam handphone saya yang dari nomor yang tidak saya kenal, yang berada di luar Indonesia. Nah, dan saya coba biarkan, dan saya keluar dari kelas, saya sempat makan, kemudian telepon itu berdering lagi. Dan saya mencoba mengangkatnya. Ternyata pada waktu saya mengangkat,
Saya hanya mengucapkan kata halo tanpa bisa berkata-kata lagi dari seberang sana. Ada isak tangis seorang yang merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi, menanggung realita kehidupan. Masalah yang datang bertubi-tubi, bahkan dia cerita panjang lebar dan dia mengatakan, Bu Eli, di mana Tuhan? Saya hancur. Saya tidak sanggup lagi sekarang menjalani kehidupan ini. Dan kalimat yang diucapkannya membuat saya terdiam dan bergetar. Dia mengatakan, saya butuh now, right now, Ibu bantu. Dalam kebingungan, dalam segala situasi saya tidak mengerti bagaimana. Dan dia memohon, sekarang bantu, bahkan sekarang juga. Kita tidak bertemu lewat telepon. Bagaimana bisa membantu? Ada perasaan-perasaan yang campur aduk di situ. Nah, saudara, itu kalau kita melihat secara jeli, kita peka, sesungguhnya saat ini pun kita sedang berada dalam situasi realitas kehidupan yang terkadang kita tidak menyadarinya, bahwa situasi itu membuat seseorang ataupun siapapun itu dalam kondisi helplessness, dalam kondisi hopelessness, bahkan mungkin juga bisa saja terjadi di dalam diri kita orang percaya. Nah, kenapa pada saat saya merenungkan ayat ini ya, kenapa orang percaya khususnya acap kali diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang boleh dikatakan masuk di dalam jerat dosa. Tidak steril, bukan? Orang percaya maupun tidak, hanya orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana kita menyikapi 2 Korintus 5 ayat 17 ini? Secara realitas, secara nyata, kita bisakah mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini? Metafora kintsugi dalam konteks kehidupan manusia yang berdosa ini. Pertama, dan yang utama, perlu dari setiap manusia, setiap kita menyadari, bahkan mengakui ternyata ada nilai kerapuhan di dalam kondisi manusia lama yang rusak, yang hancur, yang berdosa. Kalau istilah teologinya yaitu original sin, yaitu dosa awal yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Nah, sebagai kondisi keberadaan manusia yang benar-benar rusak, benar-benar bobrok sama sekali, yang tidak bisa bersatu dengan Allah yang suci, seperti air dan minyak yang tidak bisa satu. Ini ibarat seperti keramik yang sudah dibuang, yang harusnya tidak terpakai. Dosa tidak hanya dipandang sebagai tindakan seseorang yang bersalah, saudara, tetapi sesungguhnya sebagai kondisi keberadaan manusia yang sudah benar-benar disconnected with God. Sudah benar-benar semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara, hukumannya adalah maut. Hukumannya adalah kematian kekal. Jadi saudara, melalui teknik kintsugi, alih-alih retakan atau pecahan daripada keramik itu dibuang dan disembunyikan, justru teknik ini punya keberanian dari sang artis untuk menonjolkan sisi kerusakan, untuk membuat sisi kerusakan itu menjadi sebuah karya baru, sebuah karya seni yang indah dan bahkan nilainya tak terhingga. Nah, saudara, bukti bahwa
Allah punya kasih. Sekalipun manusia itu sudah lepas, tidak bisa bersatu dengan dirinya yang adalah suci adanya. Allah rela menanggalkan kemahakuasaannya. Justru disinilah teknik, justru disinilah keindahan ciptaan baru itu terjadi. Allah yang suci adanya, dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus bahwa dia siapa yang tinggal di dalam, siapa yang ada dan berada di dalam anaknya. Dia adalah ciptaan baru, bukan manusia baru. Jadi manusia lama diubah menjadi ciptaan yang totally new. Tinta emas yang Tuhan sediakan, yaitu kasih karunia, pengampunan, bahkan kekuatan Roh Kudus yang justru menurut Martin Luther mengatakan bahwa kasih karunia yang dari Allah itu dipertalikan, bukan saja ditanamkan tetapi dipertalikan dengan tubuh darah daging manusia yang penuh dengan dosa. Supaya apa saudara-saudara? Supaya menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Kristus telah ditebus oleh darah Kristus, menunjukkan adanya kekuatan, adanya keindahan dari anugerah Allah dalam hidup orang-orang yang percaya itu di dalam Kristus, untuk menjadi kesaksian bagaimana Tuhan Allah itu mengubahkan kelemahan itu menjadi satu power, kekuatan, dari kehancuran menjadi satu keindahan yang nilainya tidak berharga. Keindahan ciptaan baru yang nilainya tidak berkurang karena masa lalu kita. Justru sebaliknya, karena kita memiliki nilai yang jauh berharga, lebih besar di mata Tuhan sendiri. Karena kita itu sudah ditebus dan dibentuk menjadi ciptaan baru. Nah, menjadi ciptaan baru itu merupakan sebuah proses, saudara. Proses yang seperti apa? Kenapa manusia percaya acap kali jatuh juga di dalam dosa? Saya sempat menanyakan orang yang bertelepon dengan saya. Ternyata dia orang percaya. Proses menuju pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani yang secara perlahan tetapi pasti. Itu disempurnakan oleh kasih dan darah Kristus. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Secara realitas kehidupan itu tidak mudah. Kita tidak bisa menghakimi karena kita masih hidup di dalam tubuh, darah, dan daging yang berdosa ini. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, tubuh, darah, dagingku menjerat. Paulus terus bergumul dengan keinginan-keinginan daging duniawi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak roh yang telah ditebus. Bahkan dengan jujur Paulus menggambarkan di dalam Roma 7, dia mengatakan, aku manusia yang celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun Roma 7 ditutup oleh Rasul Paulus dengan syukur, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh siapa saudara-saudara? Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus ini. Oleh Yesus Kristus. Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Paulus mengakui bahwa
di dalam kerapuhannya, dia percaya, dia sangat perlu sekali ketergantungan kepada anugerah Tuhan saja. Saudara, kematian, kebangkitan Kristus yang telah datang, telah menawarkan pemulihan total, recovery secara total di dalam setiap manusia yang mau datang kepada Dia, mau mengakui bahwa ketidaksempurnaan di dalam tubuh darah daging kita membutuhkan akan anugerahnya sekali lagi. Namun biarlah kita boleh seperti Paulus yang terus-menerus menyadari akan kerapuhan, akan ketidaksempurnaan dirinya yang hidup di dalam tubuh darah daging, yang terus-menerus Paulus mau menggantungkan kepada anugerah Kristus. Rasul Paulus percaya seluruh hidupnya melekat pada Kristus. Dan Rasul Paulus dengan waspada mau mengerjakan keselamatan yang telah dia terima dengan anugerah itu, dengan setia, dengan takut, dengan gentar, dengan satu saudara, kepastian hidup kekal, dengan nantinya akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang baru, yang tidak berdosa sama sekali. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kepada kita pengharapan secara pasti, bukan dengan ketakutan. Sekalipun kita diizinkan oleh Tuhan saat ini memakai tubuh dan darah daging kita yang berdosa, tetapi seperti Martin Luther mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu dipertalikan bersama-sama. Jadi tidak akan dilepaskan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami saat ini masih diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam tubuh, darah, dan daging yang berdosa ini, biarlah kami juga diberikan hikmat dan bijaksana dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami terus waspada dan kami tidak terus-menerus hidup di dalam dosa kedagingan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biar firman itu terus menggelisahkan hati kami, tetapi terus membawa kami kepada pertobatan, tinggal dan melekat hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terus melanjutkan kasih karunia anugerah-Mu kepada setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akan dilanjutkan oleh Ibu Hana untuk menyampaikan pokok doa untuk dana dan kondisi sekitar gereja. Bapak yang di surga, kami bersyukur jika pagi ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Eliata, yang menguatkan iman kami, supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Eliata, semakin Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan berikan kesehatan dan damai sukacita-Mu. Bapa di surga, kami juga mau satukan hati berdoa untuk renovasi gereja pengharapan Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur untuk segala dana yang telah terkumpul. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan akan ikut berpartisipasi dalam pengumpulan dana ini. Dan kami pun percaya dana yang dibutuhkan pun akan tercukupi.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk alat-alat musik yang rusak yang dapat diperbaiki dengan biaya yang terjangkau, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami masih memerlukan ya Tuhan, penambahan alat-alat untuk media. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan dana yang diperlukan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk jemaat dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk turut ambil bagian dalam renovasi gereja pengharapan. Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah, dengan kesehatan yang baik, dan juga damai sukacita-Mu bersamanya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk lingkungan sekitar gereja pengharapan. Semuanya tetap kondusif dan aman. Untuk para tetangga, Tuhan juga akan berkati untuk orang-orang sekitar gereja. Mereka semua dapat bersikap baik dan mendukung renovasi ini. Jauhkan kami juga ya Tuhan dari orang-orang yang bermaksud jahat, dari pencuri, dari penipu, ataupun orang yang akan berbuat onar. Sehingga renovasi ini boleh berjalan dengan lancar, selesai tepat pada waktunya, dan dana yang dibutuhkan pun akan dapat tercukupi. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena kami mau menyatukan hati kami di dalam doa ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Terima kasih Mahana. Sebelum kita akan melanjutkan pokok doa yang akan disampaikan oleh Ibu Liane dan juga Ibu Monica, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Di Luar Pikiran. Kau
saya serahkan kepada Ibu Liana. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap tangan yang sudah Engkau pakai dalam pekerjaan renovasi gerejamu ini ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Pak Mungkidin selaku mandor dan juga semua tukang yang bekerja bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong mereka yang mempunyai hati yang menurut arahan panitia sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan teratur, dapat berjalan dengan rapi sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri juga berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan lindungilah mereka ya Tuhan dari segala bentuk kecelakaan kerja. Kami mohon ya Tuhan supaya pekerjaan lantai 1 yang saat ini sedang dikerjakan dapat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran dan semangat kerjasama yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya melalui pekerjaan renovasi gerejamu ini mereka bukan hanya menghasilkan bangunan yang indah dan kokoh ya Tuhan, tetapi juga merasakan kasih Tuhan yang nyata ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Pak Mungkidin dan para tukangnya ke dalam tangan kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur untuk selamat pagi, mari kita akan berdoa. Yang lagi kita berdoa untuk gereja kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena makin hari progresnya semakin baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh melihat gereja kami juga sudah mulai bagus Tuhan dan kiranya kami juga boleh bisa cepat mempergunakannya sesuai dengan target waktu yang kami rencanakan Tuhan. Saya mau berdoa Bapak saat ini untuk Diaken Juliana, Diaken Melisa, Diaken Lidiatin, untuk Ibu Linawati di dalam usaha pencarian dana dengan jualan makanan. Saya mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh menggerakkan hati setiap ibu-ibu ini Tuhan untuk berpikir untuk mencari ide-ide untuk jualan makanan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap usaha mereka, kehidupan mereka Tuhan, tangan-tangan mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat mereka menjadi berhasil. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kiranya kami juga boleh menjadi jemaat-jemaat yang mendukung Tuhan di dalam penjualan makanan ini Tuhan. Kami boleh mendukung dalam walaupun mungkin hanya sekedar membeli makanan Tuhan. Tapi kami mau imani Tuhan. Apa yang kami berikan ini juga boleh merupakan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh mendukung pembangunan gereja kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa. Kiranya Kau boleh memberikan hikmat yang terbaik Tuhan. Untuk Penuato Rudi, untuk Bapak David, Ibu Sylvia Tuhan. Di dalam mengarahkan mandor dan tukang. Kiranya Kau boleh memberikan mereka kesatuan hati Tuhan. Untuk boleh memikirkan yang terbaik dalam pembangunan gereja ini Tuhan, boleh mempunyai ide-ide yang tepat Tuhan untuk bisa memperluas gerejamu dengan efektif dan efisien. Tuhan, kiranya Engkau boleh tolong supaya Engkau juga berikan hikmat untuk bisa mengatur mandor dan tukang dengan baik. Bapak Surgawi, saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh panitia Tuhan. Kiranya kesatuan hati ada di dalam hati setiap panitia Bapak. Sungguh-sungguh Tuhan, yang terbaik yang pengen diberikan untuk gereja. Kiranya Engkau tolong Tuhan supaya setiap panitia boleh sungguh-sungguh sepakat Tuhan di dalam mengambil keputusan menentukan apapun yang terbaik untuk pembangunan gereja kami. Kami mau serahkan sekali lagi Bapa segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Engkau mendengar dan Kau menjawab semuanya sesuai dengan kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Liana dan Ibu Monica. Selanjutnya kita akan melihat pokok-pokok doa syafaat.
hari ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan dan sekaligus semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin.